Pacaran sudah menjadi budaya bagi remaja-remaja, khususnya putra bangsa. Nah, ini kalau kita melihat kasus yang tadi, hampir di setiap sudut kota, bahkan sampai pelosok desa gitu. Dan yang agak mengejutkan atau yang agak fenomenal gitu ya, budaya pacaran itu tak hanya memonopoli kaum remaja saja. Kini anak-anak kecil gitu yang masih ingusan pun banyak yang sudah kenal pacaran. Kita bisa lihat dengan mata telanjang sejumlah pasangan ABG atau anak baru gede ya, seusia anak SD, SLTP yang terseret jalinan asmara. Jadi budaya pacaran ini sudah amat sangat kuat seperti virus yang ditularkan melalui film-film, bioskop, lalu ada lagi ya kisah-kisah percintaan, novel, televisi, dan sejenisnya gitu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Kita bisa lihat gitu ya film-film atau di media sosial atau di Facebook ataupun di Twitter ataupun di TikTokan, itu budaya-budaya pacaran itu memang seperti sudah biasa, dianggap biasa dan dianggap sudah bukan dosa lagi. Nah, kebanyakan kan pacaran itu pasti berholwat. Mereka ya pengennya gitu ya peluk-pelukan seperti itu. Kalau di tempat ramai kan malu. Nah, itulah gitu kesalahan pada para remaja yang kurang paham tentang dosa kholwat. Urgensi mempelajari kholwat yang pertama adalah dapat menjerumuskan para remaja kepada perzinahan. Perzinahan itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang hina gitu. Beberapa pelaku pacaran ataupun kholwat gitu ya sering menyangkal atau mencari pembelaan. Mereka mengatakan asalkan bisa jaga hati gitu ya, asalkan jangan sampai kecelakaan misalnya gitunya. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya agak susah gitu untuk dihindari ketika berkholwat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinahan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata jinahnya melihat, kedua telinga jinahnya mendengar, lidah jinahnya berbicara, tangan jinahnya memaksa atau memegang, lalu ada kaki jinahnya melangkah, dan hati yang berhasrat untuk berharap. Nah, semua itu dibenarkan atau direalisasikan oleh kelamin atau digagalkannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Orang yang sedang pacaran tidak mungkin menghindari melihat, menghindari mendengar, atau menghindari pegangan tangan. Ya, rata-rata pada umumnya pacaran itu ya melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Berpegangan tangan, berduaan gitu, ataupun mungkin kalau di medsos gitu ya chatting-chattingan gitu, dan itu bisa memicu jinahnya hati gitu. Walaupun misalnya tidak berduaan di suatu tempat, tapi berduaan lewat medsos pun itu dikatakan kholwat gitu. Nah, di sini ada hadis lain, janganlah engkau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya, karena untukmu adalah pandangan yang pertama, sedangkan selanjutnya bukan untukmu. Di dalam suatu Quran surat Al-Isra ayat 3 dikatakan la taqrabul zina, janganlah engkau mendekati zina, katanya. Perbuatan yang mendekati zina itu ya tadi seperti tadi gitu. Nah, nanti yang membenarkannya adalah kemaluannya.
yang kedua yaitu melemahkan iman. Orang yang berkholwat atau pacaran gitu ya tiap hari ataupun sering, itu kan perbuatan dosa. Orang yang melakukan dosa lama-kelamaan imannya akan melemah ataupun akan terkikis gitu. Dan orang yang memiliki pacar gitu ya, dia akan lebih mencintai pasangannya daripada aturan Allah. Nah ini ya, jadi hal-hal seperti ini akhirnya bisa menurunkan keimanan dan membuat orang tersebut menjadi malas untuk beribadah. Jadi yang tadinya rajin ke masjid menjadi jarang ke masjid, menjadi jarang membaca Al-Quran, ataupun meninggalkan sholat sunnah. Bahkan bagi seorang hafiz itu hafalannya bisa hilang karena perbuatan maksiat yang ia sering lakukan. Yang ketiga adalah munafik atau melatih kemunafikan. Kebanyakan orang-orang pacaran itu menyembunyikan keburukannya. Dia akan menonjolkan kebaikannya gitu ya. Karena apa? Karena pasangannya supaya lengket, supaya tidak meninggalkannya gitu. Nah, jadi kebanyakanlah menipu gitu. Berusaha meyakinkan gitu bahwa dia adalah orang yang terbaik. Tapi pada umumnya gitu ya, walaupun memang tidak semua gitu ya. Nah, dia akan menampakkan yang baik-baik dan akan menutup keburukannya. Jadi seperti contohnya itu meraih simpati dengan memberikan sesuatu kesukaannya ataupun hadiah. Lalu banyaklah gitu ya bagaimana cara merayu pasangannya agar tetap awet gitu, agar tetap bisa bersamanya. Nah, di sini padahal belum tentu dibalik itu. Kadang ada ya orang yang merayu-rayu disebutnya itu rayuan gombal gitu. Di depannya dia mengatakan cinta, mengatakan sayang, padahal dia lakukan kepada yang lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa jadi itu adalah munafik gitunya ataupun bohong supaya pasangannya gitu, khususnya wanita itu terlena. Lalu dari kholwat ataupun pacaran itu menyebabkan orang jadi panjang angan-angan, jadi berhayal, lalu dia membayangkan kekasihnya gitu, nanti kalau diberi hadiah bagaimana ya reaksinya gitu. Lalu nanti saya mau berbicara apa ya supaya dia terbuai gitu. Lalu nanti kedepannya apakah mau menikah atau tidak gitu kan. Lalu di situ banyak hayalan-hayalan gitu ya, yang hayalannya justru malah bertentangan dengan Islam. Kerugian lain dari kholwat atau pacaran yaitu kurangnya produktivitas, karena seringnya berdua-duaan dengan lawan jenis gitu kan, jadi keasikan, keenakan, dan yang berdua ini lebih suka menghabiskan waktunya untuk berdua-duaan. Nah, di sini dia mengalami kerugian waktu, yang harusnya waktu itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat seperti karya tulis misalnya, membuat cerpen, membuat puisi, mengerjakan tugas ataupun PR, ataupun sesuatu yang bermanfaat lainnya yang lebih produktivitas gitu ya, menciptakan sesuatu karya. Namun dengan banyaknya waktu untuk berkholwat berdua-duaan sehingga itu tidak ada, menyebabkan rasa malas gitu. Jadi pengennya ya asik-asikan aja berdua dengan pasangannya. Kerugian dari kholwat juga yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membenci kholwat? Karena memang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu melarang suatu perbuatan karena memang pasti akan mengundang madorot atau akan menimbulkan madorot gitu. Nah,
dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala ini itu akan mengakibatkan jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hidup di dunia itu justru tujuannya ingin dirahmati Allah. Karena kalau Allah sudah mau merahmati kita atau ridho kepada kita, kita itu akan diberi jalan hidup yang mudah. Kemudahan dalam menyelesaikan masalah atau kemudahan dalam mencapai keinginan. Namun ketika dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru yang ada adalah kesulitan, kehidupan yang sempit, kesengsaraan. Tentu adik-adik nggak mau kan hal itu terjadi. Dari khalwat atau pacaran juga kadang menjadikan tingkat kriminalitas tinggi. Kenapa? Karena memang dengan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan itu, antara dua pasangan ini memberi kepercayaan gitu. Ambil contohnya, misalnya ada seorang wanita yang memberikan foto tubuhnya gitu ya kepada pacarnya karena ingin membahagiakan dia gitu. Tetapi ketika hubungan mereka renggang gitu, akhirnya apa? Akhirnya mengancam seorang laki-laki tersebut gitu untuk menyebarkan foto tersebut. Nah, ini kan sudah kepada tingkat pemerasan atau tingkat kriminal. Lalu ada lagi kasus tentang kekerasan ya di dalam pacaran karena cemburu gitu, akhirnya memukul, akhirnya mengintimidasi ataupun meneror kekasihnya karena tadi rasa cemburu kepada pasangannya. Lalu ada lagi sampai terjadi pembunuhan. Biasanya gitu ya, ada, ini hanya beberapa kasus gitu ya, berawal dari khalwat, lalu akhirnya misalnya berhubungan badan, lalu menyebabkan kehamilan. Nah, ketika hamil, seorang prianya tidak ingin bertanggung jawab. Karena mungkin dia masih ingin sekolah, karena mungkin dia misalnya belum siap. Nah, karena dia tidak ingin bertanggung jawab, tidak ingin menikah, lalu di dalam pikirannya sudah saya bunuh saja kekasih gitu. Nah itu, jadi itu titik awalnya dari kenalan, lalu khalwat, sering berdua-duaan, akhirnya terjadi perzinahan. Nah karena hamil tidak mau bertanggung jawab, akhirnya kepikiran untuk membunuh pasangannya. Dari khalwat juga ini menyebabkan aborsi itu meningkat. Kenapa? Ya tadi ya yang saya sudah utarakan bahwa awalnya dari perkenalan, terus sering berkhalwat, sering melakukan perbuatan yang mendekati zina, seperti awalnya mungkin pegangan tangan, lalu melanjutkan aktivitas selanjutnya sehingga terjadilah kepada perzinahan. Nah, kalau sudah zina, terjadi kehamilan, lalu dia tidak siap untuk menjadi seorang ibu, dia tidak siap ya perempuannya untuk menikah di usia muda misalnya. Akhirnya solusinya yaitu aborsi. Nah, itu padahal di dalam Islam itu aborsi itu sama saja dengan membunuh nyawa. Jadi sudah melakukan dosa, awalnya kan khalwat itu dosanya misalnya dosanya dosa kecil atau ya, tapi dosa kecil yang ditumpuk bisa jadi besar. Nah, lalu berzina, zina inilah yang menjadi dosa besarnya, dosa yang bahkan harus dicambuk gitu ya hukumannya. Itu baru gugur dosanya kalau dia melakukan jilid ataupun cambuk. Itu ya adik-adik tentang urgensi mempelajari khalwat, karena memang khalwat itu amat sangat merugikan diri kita baik di dunia ataupun akhirat. Di dunia saja kadang sudah mendapatkan kerugian-kerugian, apalagi nanti di akhirat akan mendapatkan siksa di api neraka.